Rumus bagi saya bukan hanya sekedar memberikan makan, tapi kita sebisa mungkin berkomunikasi dengan apa yang kita miliki ini, walaupun mereka tidak bisa mengatakan apa yang mereka inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruby Irianto. Alamat Dusun Keradenan Selatan, RT 5 RW 1, Keradenan Serumbung, Magelang, Jawa Tengah. Untuk saat ini yang saya geluti ini usaha bebek hibrida atau bebek pedaging. Saya untuk usaha bebek pedaging atau bebek hibrida ini dari tahun 2017 sampai saat ini alhamdulillah masih bisa bertahan. Untuk awal mula saya tertarik untuk menggeluti dunia peternakan di bebek pedaging itu. Sebelumnya saya berada juga pada posisi peternak, tapi posisi ayam petelur. Tahun 2017 untuk ternak petelur saya harus collab. Jadi saya untuk kembali ternak ayam petelur itu membutuhkan modal yang cukup banyak. Mulai saat itu saya berpikir bahwa untuk usaha harus tetap saya jalankan. Jadi yang bisa di cover dengan modal yang sedikit terpaksa harus berpindah, yaitu ke bebek pedaging atau hibrida yang sampai saat ini masih saya geluti. Untuk tempat ini memang dari awal konstruksinya adalah untuk ayam petelur. Akan tetapi tahun 2017 ayam petelur setelah bertahan selama 10 tahun terpaksa harus collab dan belum bisa bangkit lagi. Nah, maka dari itu saya terpaksa waktu itu untuk menutup kekurangan saya atau hutang saya pada waktu saya memelihara ayam petelur yang tidak sedikit menurut saya, tapi tempat harus tetap bermanfaat. Maka dari itu saya beralih ke dunia perbebean ya, yang harapannya tetap bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Konstruksi dari bangunan ini memang belum layak apabila dikatakan sebagai kandang bebek, karena memang kita hanya menggunakan lahan seadanya yang kita miliki, yang sampai saat ini alhamdulillah masih tetap bisa berjalan. Untuk modal awal saya hanya memiliki modal sejumlah 7 juta rupiah kurang lebih, tapi alhamdulillah sampai saat ini ya mungkin bisa dilihat sendiri di kandang saya dan bisa dihitung, karena setiap ekornya, setiap rombongan itu semua ada nilainya. Apabila dikalkulasi atau dihitung dengan kurs rupiah, mungkin untuk saat ini bisa yang berada di kandang saya ini saat ini bisa 3-4 kali dari modal saya awal dulu, itu mungkin lebih. Untuk pakan kita menyesuaikan dengan keadaan yang dibutuhkan oleh bebek. Sehingga apabila secara umum, secara awam itu mengatakan kalau bebek itu tidak menguntungkan, itu karena mereka tidak pernah mempelajari apa yang dibutuhkan oleh ternak tersebut. Apabila kita mau mempelajari apa yang dibutuhkan oleh bebek, itu ternyata segala sesuatu itu bisa disediakan, tidak semata-mata kita mengikuti apa yang menjadi program dari PT-PT besar yang mereka pada umumnya itu semua mengandalkan pakan pabrikan, tapi di sini kita berupaya untuk memperkecil penggunaan pakan dari pabrikan. Jadi kita menggunakan limbah-limbah yang sekiranya pantas untuk kadar protein
karbohidratnya itu cukup untuk kebutuhan konsumsi dari bebek tersebut. Yang jelas untuk pakan kita oplos sendiri. Jadi itu ada roti BS, ada bekatul, sama pakan atau konsentrat. Untuk penjualan yang jelas kita di sini mempunyai pedagang sendiri yang mereka juga sama-sama, yaitu sama-sama memahami. Yang menjadi rumus kita bukan kita mencari untung yang banyak, tapi kita punya usaha itu yang jelas bisa diterima oleh konsumen. Jadi perhitungannya yang jelas untuk saat ini ketika saya BOP-nya itu sudah masuk dan saya sudah mendapatkan untung, itu juga bagi pedagang yang menerima produk saya itu juga harus ada untungnya meskipun hanya sedikit, karena yang menentukan banyak atau sedikitnya keuntungan itu bukan karena barang itu sendiri, akan tetapi banyak sedikitnya barang yang menentukan. Yang jelas untuk perawatan bebek pedaging atau bebek peking ini hibrida, notabene adalah hibrida, itu tidak ada perawatan yang sulit. Yang jelas kita hanya memberikan pakan. Untuk saya memberikan pakan 2 kali, pagi sama sore. Yang jelas juga untuk fasilitas yang tidak bisa dipungkiri lagi, untuk tempat memang harus diusahakan tetap kering. Jadi apabila ada yang basah, nanti bisa yang basah itu diambil dan dikasih sekam. Kalau dari indukan, yang jelas kita mempunyai rumus 1 pejantan 5 betina. Karena harapannya telur itu bisa ditetaskan dan hasil tetasannya itu bagus. Tidak hanya yang penting menetas, tidak, atau menghasilkan telur yang banyak, tidak, tapi konteksnya kita di sini yang besar ini adalah indukan, dan indukan itu yang kita harapkan bukan telurnya, tapi nanti bisa menjadi DOD yang berkualitas. Kualitas dari bebek hibrida ini, karena ini hibrida sifatnya adalah pedaging, jadi yang jelas dalam hitungan waktu tertentu itu sudah mencukupi untuk bobot. Jadi berat rata-rata atau bobot per ekor itu rata-rata di kisaran 17 sampai 19. Maka dalam waktu yang usianya kurang lebih 35 hari sampai 37 hari itu harapannya bisa menghasilkan bobot per ekornya adalah 17 sampai 19 on. Saat ini rata-rata per bulan itu kurang lebih kisaran antara 1.200 sampai 1.400-an. Jualan baru di 1 tempat di Jogja, karena permintaan memang sebetulnya untuk saat ini banyak yang meminta. Tapi mohon maaf, kita belum bisa menyediakan karena untuk 1 tempat itu yang dulunya itu kebutuhannya itu hanya sedikit, sekarang setelah berjalan seiring waktu berjalannya kami menjadi mitra kerja, itu memang kebutuhan di pedagang yang menerima barang kami itu masih mampu atau bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai penyedia daging bebek. Tapi yang jelas setiap usaha itu memang tidak semuanya itu lancar tanpa kendala, itu tidak, banyak kendala. Akan tetapi dengan keyakinan bahwa apabila kita berbuat sesuatu mengharap ridha Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Untuk resiko dari bebek itu, karena secara umum bebek itu mempunyai ketahanan fisik yang luar biasa dibandingkan dengan unggas lainnya. Akan tetapi bebek itu juga mempunyai kelemahan. Ada virus-virus tertentu yang pada saat kena virus tersebut memang tidak mudah untuk menyembuhkan.
yaitu mata biru dan mata putih. Apabila terkena virus tersebut, itu memang dari saya itu biasanya kandang harus steril, maka seadanya yang mampu dijual harus segera dijual. Mata putih dan mata biru itu menular bahkan sangat cepat. Rata-rata penyebabnya adalah tempat yang terlalu lembab. Ternak bebek di musim penghujan seperti saat ini yang jelas untuk sekam kita harus lebih dibandingkan musim panas. Apabila musim panas hanya secukupnya untuk antisipasi tempat yang terlalu becek. Tapi apabila musim hujan seperti ini memang kita harus lebih ekstra untuk sekam, harus kita persiapkan mungkin 2 kali atau 3 kali lipat dari biasanya, karena kita harus sebisa mungkin menghindari kandang itu terlalu becek. Jadi apabila ada yang becek, terlalu becek, nanti diambil terus disiram lagi pakai sekam yang baru. Yang jelas untuk keberhasilan itu sebetulnya belum ada capaian yang disebut dengan berhasil, karena kita pada saat ini masih disebut semua itu masih belajar. Tapi yang jelas untuk kunci agar kita tetap bisa bertahan itu bagi saya menekuni apa yang ada, dan kita mengerjakan sesuatu itu dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Maka dengan kerja yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, itu tentunya yang kita harapkan hanya ridha Allah. Maka dengan kita bekerja bersungguh-sungguh, dengan apa yang kita miliki, kita curahkan, insya Allah nanti Allah juga akan memberikan hasil yang maksimal. Binatang, tanaman, itu apabila kita harapkan memiliki hasil yang maksimal, itu juga bukan fasilitas yang cukup saja, akan tetapi kita sebisa mungkin berkomunikasi dengan apa yang kita miliki ini, walaupun mereka tidak bisa mengatakan apa yang mereka inginkan. Untuk rekan-rekan yang barangkali berminat untuk budidaya bebek, bisa nanti kita sharing. Yang jelas untuk saat ini apa yang saya jalankan, alhamdulillah atas izin Allah semuanya berjalan dengan lancar. Apabila ada kendala yang mungkin saya bisa membantu atau memfasilitasi, bisa hubungi saya di nomor HP 0831 3481 1883. Bagi para penonton yang menyaksikan video ini, segala sesuatu di sini bukan rekayasa. Saya perlihatkan semua apa adanya, jadi mohon saran kritiknya. Yang jelas untuk usaha kami seperti ini bukan ada niatan kami untuk memperlihatkan atau kesombongan di panjenengan semua. Yang jelas ini apa yang saya alami, proses dari saya mulai dari awal sampai saat ini yang tetap saya jalankan. Untuk selanjutnya, yang jelas bagi rekan-rekan yang menonton video ini, tentu saya banyak kesalahan dalam hal apapun, saya mohon maaf. Monggo yang sudi untuk melihat video saya pada saat ini, jangan lupa subscribe Jejak Rezeki. Mudah-mudahan dengan simbol yang ada, jejak rezeki, di situ apa yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan bisa kita dapatkan dengan ridha Allah Ta'ala. Dari saya banyak kekurangan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.